Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal prediksi UN kimia SMA. Ya, di sini soal yang akan saya bahas ini mengenai reaksi kimia. Sebanyak 24,5 gram padatan kalium klorat KClO3 dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan. Persamaan sudah diketahui ya, 2 KClO3 dalam bentuk solid itu menjadi 2 KCl solid tambah 3 O2 gas. Massa KCl yang dihasilkan setelah 50% KClO3 terurai adalah. Nah, di sini pada soal ini itu diketahui padatannya itu berapa gram ya, massa dari reaksinya berapa, dan ditanya itu adalah massa dari produknya. Dan itu diketahui juga bahwa reaksinya itu bereaksi sebanyak 50%-nya, seperti itu. Dia terurai 50%, berarti dia yang bereaksi itu hanya setengahnya, berarti tidak mengalami reaksi yang habis atau habis bereaksi, seperti itu ya. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu reaksi kimianya. 2 KClO3 dalam bentuk solid itu menjadi 2 KCl solid tambah 3 O2 gas. Nah, yang bentuk wujudnya ini S sama G ini itu dalam reaksi kimia itu tidak berpengaruh pada hasil perhitungan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal UNBK dan kalian pengen cepat mengerjakannya, kalian tidak perlu menuliskan bentuk wujudnya seperti itu. Tapi kalau dalam penulisannya sebenarnya itu wujud itu harus ditulis seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa persamaannya sudah diketahui ini itu persamaan reaksi yang sudah setara ya. Kita cek sekarang apakah sudah setara apa belum. Biasanya kalau misalkan sudah dibubuhkan depannya itu koefisien, biasanya itu adalah reaksi yang sudah setara. Ya, kita cek lagi. Berarti sini K-nya itu sebanyak 2 di bagian kiri, di kanan juga K-nya sebanyak 2. Klornya di bagian kiri ada 2, bagian kanan juga ada sebanyak 2. Sedangkan O-nya di bagian kiri ada 6, bagian kanan juga ada 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa melihat reaksi itu sudah setara apa belum. Kalian lihat dari kalau dia ada koefisiennya, biasa itu ada reaksi yang setara gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia belum ada koefisiennya, berarti reaksi itu bisa saja belum setara. Seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah menuliskan reaksi kimianya. Nah, itu kan pertama diketahui adalah massa dari padatan kalium kloratnya. Nah, kalau dalam reaksi kimia itu satuan apapun itu atau besaran apapun itu kan harus ubah dulu menjadi mol, karena perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nanti kalau dari mol baru kalian bisa ubah ke satuan yang lain, bisa diubah menjadi volume, bisa jadi molaritas, jumlah partikel, seperti itu. Jadi kalian harus ubah terlebih dahulu yang diketahui menjadi mol ya. Nah, di sini kan diketahui massanya. Nah, kalau dari massa menuju mol itu kalian bagi dengan mR-nya kalau dia senyawa. Kalau itu adalah unsur, kalian bagi dengan AR-nya, seperti itu ya. Jadi saya tuliskan di sini N dari KClO3. Jadi N itu adalah notasi dari mol ya. Ya, ini kan massa nih, berarti M dibagi dengan mR. M yang kecil ini itu notasi massa, dan mR ini notasi massa molekulatif ya. Jadi ini 24,5 gram. Ya, MR-nya kan bisa hitung sendiri ya. Jadi MR dari KClO3 ya, itu AR dari K. AR dari K itu ada 39. Ditambah dengan AR dari Cl itu 35,5. Dan AR dari O kan 16. Karena dia U-nya sebanyak 3, berarti nambah sekali 3 gitu ya. Itu hasilnya adalah 122,5. Jadi massanya 24,5 gram, kalian bagi dengan 122,5. Ingat ya, dalam perhitungan mol sama dengan massa per mR, itu massanya dalam bentuk gram. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian diketahui massanya dalam bentuk bukan gram, misalnya miligram seperti itu kan, ubah terlebih dahulu menjadi gram ya. Ini hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, karena sudah kita dapat mol dari KClO3-nya, maka kita bisa tuliskan di sini karena ini kan dia tidak terurai secara sempurna, artinya dia tidak habis bereaksi. Kalau dia tidak habis bereaksi, kalian menuliskan mol mula-mula bereaksi sama sisanya, seperti itu. Jadi saya tuliskan di sini M, B sama S. M itu mula-mula, B itu bereaksi, S itu sisa. Dan ingat, yang dimasukkan ke sini itu bukan satuan lain, yaitu seperti massa, seperti volume. Itu yang kalian masukkan ke sini itu adalah satuan mol ya. Nah, sini kan mol mula-mula ya, berarti ya 0,2 mol. Saya tuliskan sini 0,2 mol. Ya. Di sini karena dia kan mula-mula ya, berarti produknya pasti belum terbentuk gitu ya. Jadi saya tuliskan strip di sini. Ya.
Nah, bereaksinya ini kan dibilang adalah massa KCl dihasilkan setelah 50% KClO3 terurai. Berarti yang bereaksinya itu setengah dari yang mula-mulanya. Berarti karena dia mula-mulanya 0,2 mol, berarti yang bereaksinya 0,1 mol. Nah, pada saat mau bereaksi inilah dia perbandingan sama dengan perbandingan koefisien gitu. Nah, ini perbandingan koefisiennya 2:2:3 gitu. Jadi bereaksinya itu juga perbandingan harus sama dengan itu. Jadi kalau dia 0,1 itu 2, ya perbandingannya 2, berarti kan satu koefisien itu yaitu sebanding dengan 0,05 mol. Seperti itu ya. Karena 0,1 dibagi 2 kan 0,05 mol gitu. Jadi ini 0,05 dikali 2 0,1, 0,05 dikali 3 0,15. Ya. Nah, sisanya untuk mol sisanya ini untuk di bagian reaksi itu kalian kurangi, mol mula-mula dikurangi mol bereaksinya itu 0,1 mol. Sedangkan untuk bagian kanannya produknya itu kalian turunkan saja di 0,1, ini 0,15. Jadi pada reaksi ini yang tersisa itu adalah 0,1 mol KClO3 terbentuk 0,1 mol KCl dan yang terbentuk 0,15 mol oksigen ya. Nah, ditanyakan massa KCl. Nah, di sini KCl kita sudah dapat bahwa hasilnya 0,1 mol. Berarti M dari KCl-nya ya. Kita kan tadi mencari mol dari massa. Sekarang kita mencari massa dari mol. Berarti tinggal dikali dengan MR-nya. Ya, mol dikali dengan MR-nya. Jadi N dikali MR. N-nya itu adalah N dari KCl-nya. Yang kita dapat itu ada 0,1. MR dari KCl-nya, saya tuliskan sini MR KCl. Itu ada ARK-nya 39. Ditambah ARCl itu ada 35,5. Itu hasilnya adalah 74,5. Sehingga kalian kalikan dengan 74,5. Hasilnya adalah 7,45 gram. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah yang E. Baik, pada contoh soal kedua, ini juga sama reaksi kimia juga ya. Suatu oksida nitrogen sebanyak 100 cm3 terurai menjadi 200 cm3 gas NO dan 50 cm3 gas O2. Semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan sama. Rumus kimianya, reaksi kimianya NXOY gas itu menjadi NO gas plus O2 gas. Oksida nitrogen tersebut adalah, nah kalau misalkan seperti ini kan diketahui hanya volume ya. Volume dan kebetulan semua volumenya itu diketahui. Dan volume gasnya ini diukur pada suhu dan tekanan sama. Berarti artinya kita bisa membandingkan ketiganya ya. Karena kan dia dalam volume gasnya itu dalam suhu dan tekanan sama ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita tuliskan dulu reaksi kimianya. Jadi NXOY dalam bentuk gas itu menjadi NO gas tambah O2 gas. Ya. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu semua volumenya. Ini 200 cm3 dan yang ini adalah 50 cm3. Ya. Nah, yang bisa kalian bandingkan dengan koefisien selain mol itu juga bisa volume, ya. Jadi volume, mol sama koefisien itu bisa dibandingkan. Tapi hati-hati dengan satuan yang lain, misalnya seperti massa dan molaritas itu tidak bisa dibandingkan dengan molaritas bisa ya. Molaritas bisa karena kan dia perbandingan dan volume gitu. Jadi dengan jumlah partikel itu bisa juga. Nah, massa yang tidak bisa dibandingkan dengan mol seperti itu, ya. Nah, karena kita bisa lihat kan sini 100, 200 sama 50 kita sederhanakan pembandingnya. Jadi kita sama-sama bagi dengan 50 cm pangkat 3 ya. Jadi ini dibagi dengan 50 ya. Ini berarti 4 kita dapat ini 4. Ini 2, maksud saya 2, ini 4, ini 1 ya. Nah, ini kan kita lihat perbandingan kan sekarang. Berarti perbandingan volume dari NXOY, NO sama O2 itu 2:4:1 ya. Nah, angka ini saya akan tuliskan sebagai koefisien. Karena kan bisa kan perbandingan mol kita bisa ubah menjadi perbandingan koefisien. Atau perbandingan volume kita bisa ubah menjadi perbandingan koefisien. Ya, jadi saya tuliskan. Jadi di sini 2, di sini 4, di sini 1. Nah, kalau 1 kan koefisiennya berarti tidak perlu dituliskan ya, seperti itu. Jadi reaksi setaranya seperti ini dia. 2 NXOY dalam bentuk gas itu menjadi 4 NO dalam bentuk gas plus O2 dalam bentuk gas. Ya.
Nah, dia kan merupakan sama reaksi yang sudah setara. Berarti artinya bagian kiri sama bagian kanan dia jumlahnya sama atom-atomnya. Jadi jumlah N-nya sama dan jumlah O-nya juga sama, ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini 2NXOY dan bagian kanan itu 4NO, berarti jumlah N-nya bagian kiri sama dengan bagian kanan kan? Berarti 2X itu sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 2, ya. Sedang untuk O-nya bagian kiri sama bagian kanan itu jumlahnya sama, ya. Berarti kalau di sini bagian kiri itu kan berarti jumlah O-nya adalah 2Y. 2Y sama dengan bagian kanan itu jumlahnya ini kan berarti 4NO, berarti O-nya ada sebanyak 4 ya. Ditambah dengan O-nya ada sebanyak 2 di sini. Ya, berarti 2Y itu sama dengan 6. Berarti Y-nya itu sama dengan 3. Karena X sama Y itu adalah indeks dari N sama O, berarti kita bisa mengubah NXOY itu menjadi N2O3. Ya, sehingga jawaban untuk soal ini itu adalah yang D. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.